Jangan mah bosok. Sekali uang nak wih lah kuwi. Iya, ini yang digali ini di bagian kepalanya, guys. Iya bener, kayaknya yang jari warga diku dijekek tali kafane. Cek ambu-ambu lebaran loh. Cek kobere membongkar makam. Kok gak njaluk halal bihalal, onjong-onjong Pak, malah bongkar makam. Ada toko lansia di Madiun dibobol anak-anak. Aksi pencurian disertai pembobolan terekam Ya Allah, kamera itu CCTV Mbah terjadi di Sulastri toko pas turu milik loh. Sulastri. Halo Tribuners, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Tribun VAR. Yeay. Bersama saya Samir mengungkap sisi lain dari berita. Oh ya, sebelumnya Tribuners, aku mengucapkan secara pribadi maupun secara perusahaan kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya, mari ringoyo. Tapi sik kroso bulan Syawal masih 55 Lebaran Idul Fitri. Enak. Ya mari ayo kalian Tribuners. Mudik nang ndi kalian rek? Ya apa mudik seru lah ya. Moga seru lah meskipun di tahun 2026 ini kita mengalami dar-dar-dor ya. Mulai dari perang Iran dan Amerika, mulai teko apa sing terbaru kuwi iki BBM langka ya apa sing ngantri mambengi guys. Jadi don't panic buying, tapi tiba pom bensin full. Imbas perang ya. Terus mana apa? Pokoknya 2026 ini dhewe sehat, baik mental dan fisik iku wis alhamdulillah rek ya. Di sini aku tidak curhat tapi memang kondisinya kayak gini. Tapi semoga kita Tribuners sehat-sehat selalu ya. Di momen lebaran ini kita tetap sehat dan tetap survive. Merdeka. Oke. Gak akan ngomong rek aku rek. Iki ono berita yang cukup apa ya, cukup mengkhawatirkan nek menurutku iki. Iki toko Bojonegoro rek. Di mana terdapat kuburan. Kuburan ini dibongkar oleh orang tak dikenal. Mengerikan. Iki bau-bau klinik. Tapi iki sudah 2026 weh. Untuk orang yang oknum yang melakukan hal seperti ini, Pak, Bu, sapa ae lah yo. Iki sudah zaman modern, perang sudah pakai rudal, sudah pakai digital. Kok seuso membongkar makam? Buat apa? Tapi tidak menutup kemungkinan ya guys. Itu memang masih ada satu ritual-ritual tertentu mungkin ya. Atau hal-hal yang seperti itulah. Intinya masih berbau klinik dan berbau mistis itu memang masih ada. Kita sebagai manusia tidak menutup kemungkinan untuk mempercaya hal gaib, tapi sekali lagi perlu ada apa ya, dasar lah. Ngomong apa sih aku? Oke, langsung aja lah. Kita mau coba berita ya. Cerita warga Bojonegoro pergoki aksi pembongkaran makam. Diduga ilmu hitam. Kata warga, padahal era sudah modern. Betul. Aku padamu, Pak. Warga desa Sumber Arum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro digegerkan dengan aksi pembongkaran makam pada dini hari yang
diduga berkaitan dengan praktik ritual klinik. Upaya pembongkaran makam di area pemakaman Islam Gayam Desa Sumber Arum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro ini menggegerkan warga setempat. Aktivitas tak lazim itu diketahui pada Rabu 25 Maret. Wih, berarti Hamin berapa lebaran yo? Kan masih lebaran itu. Si ambu-ambu lebaran loh. Si kobere membongkar makam. Kok gak njaluk halal bihalal, onjong-onjong Pak, malah bongkar makam. Semangar sampean niku. Offset. Nah, aktivitas tak lazim itu diketahui pada Rabu 25 Maret sekitar pukul 1 dini hari. Diduga dilakukan oleh oknum yang hendak melakukan ritual klinik. Saat itu ada warga yang kebetulan melewati area makam melihat ada hal yang janggal. Nah, sehingga pelaku warga pun memergoki dan pelaku panik melarikan diri. Kapolsek Dander, Ibtu Warsito membenarkan adanya kejadian tersebut. Nah, kata Kapolsek tadi, makam yang digali tersebut adalah makam desa warga Kunci, Kecamatan Dander. Nah, yang dimakamkan di area makam sana. Nah, makam ini menjadi sasaran pembongkaran. Nah, almarhumah ini diketahui meninggal pada Kamis 12 Maret 2026, dimakamkan pada pukul 5 sore atau malam Jumat Wage. Sementara itu, kepercayaan sebagian warga setempat jenazah yang dimakamkan menjelang malam Jumat Wage atau pada hari-hari tertentu biasanya dijaga oleh keluarga maupun orang yang ditunjuk selama beberapa waktu. Nah, salah satu warga Mualim mengungkapkan bahwa kejadian itu pertama kali diketahui oleh pemuda desa yang kebetulan lewat. Remang-remang dia melihat ada sosok pria di tengah area pemakaman. Saat itu disorot dengan lampu senter, ternyata orang tersebut tengah melakukan penggalian di salah satu makam. Lalu berok, "Weh, me opo kui?" Dia langsung melipir kabur. Mualim menyebutkan makam yang hendak dibongkar adalah milik almarhumah Darsini, perempuan warga desa Kunci. Nah, ternyata rek jarine itu almarhumah ini yang meninggal pada Rabu Wage itu selalu dijaga katanya. Nah, makam yang digali persis di bagian nisan atas atau bagian kepala. Bekas galian terlihat masih dangkal, belum sampai pada lokasi jenazah yang disemayamkan. Nah, aktivitas tak lazim itu menurut Mualim warga tadi yang biasanya dilakukan oleh pihak yang tengah lelaku ritual klinik atau perbuatan syirik dengan mencari tumbal. Nah, mereka biasanya mencari makam orang yang meninggal di hari dan pasaran Jawa tertentu seperti Jumat Wage, Jumat Legi untuk memenuhi persyaratan ritualnya. Yang diincar adalah tali pocong, kain kafan atau bagian tubuh jenazah tersebut. Mungkin orangnya mau melakukan pesugihan ilmu hitam padahal zaman wis modern. Betul, Pak, betul. Betul. Ini mengkhawatirkan ya medeni lho rek. Maksudnya kita nggak tahu ya. Kadang kan orang itu maksudnya kita kalau sedang berduka gitu ya. Kita kan apalagi yang generasi saat ini tuh kurang peka terkait penjagaan keamanan di pemakaman. Jadi apabila itu ada ya kita nggak mau juga ya. Misalnya ada salah satu keluarga gitu yang meninggal dan seperti ini mengkhawatirkan karena itu tadi dilakukan praktek yang klinik, berbau klinik seperti dikatakan warga tadi ini untuk ilmu hitam. Medeni rek kok ngene iki. Mending kerja Pak sampean daripada ndelek ngene-ngene iki. Yuk kita nggak sah ya nek gak ndelok ngecek video, kita cek videonya dulu ya. Sekaligus kita bacakan
komen-komen yang ada di ini. Nah, untuk Tribuners yang tahu atau pernah bisa komen ya di sini. Tak tahu turunan mah bosok. Sekali uang nak wila kuwi. Warga desa Sumber Arum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, digegerkan dengan aksi pembongkaran makam pada dini hari yang diduga berkaitan dengan praktik ritual klinik. Iya, ini yang digali ini di bagian kepalanya, guys. Iya bener, kayaknya yang jari warga diku dijekek tali kafane, terus dibuat pesugihan atau apa gitu ya. Yo, nah dari @hasef bla bla bla. Untuk media santet yang nyolong dukun, wih, ngeri rek. Aku naik krungu dukun itu lebih takut loh daripada Pak Polisi. Iya loh, aku lebih takut gitu loh. Jangan salah loh, kita nggak tahu loh. Bisa saja yang apa kalau malam tiap ada langit malam itu bintang berekor katanya itu santet ya kan. Padahal itu rudal. Kan kita nggak tahu. Iya bener Ki dari Mas Iki. Oh, ya nggak bener sih maksudnya. Oh itu ya, seperti itu ya. Terus kita bacakan lagi dari @kasma di kasma bla bla bla. Gawean opo lakon ngono dilakoni. Lah iya Mas. Terus dibales karo Denny Sulaiman bla bla bla. Biasanya tanah kuburan untuk nutup rezeki orang, bro. Wih, ngeri ngono. Mengerikan Ki. Berarti tanah kuburan itu untuk nutup rezeki orang. Oh, Tribuners yang tahu aktivitas yang tak lazim seperti ini bisa komen ya, menambah wawasan terkait apa ya, ini budaya atau apa ya. Tapi Ki emang masih berlaku lah di sebagian daerah lah yo. Dan ini cukup memprihatinkan menurutku. Nah, iku rek. Jadi mending kerja lah. Intinya dari berita ini mending ada kerja. Mana 19 juta lapangan kerja. Oke, ikut Tribuners untuk yang pertama. Langsung kita beranjak ke berita yang kedua. Wih, beranjak cari. Nakal ini bocah nakal ini. Tadi berita dari Bojonegoro, sekarang kita beralih ke Madiun guys. Ada toko lansia di Madiun dibobol anak-anak. Pelaku curi sekarung beras dan uang. Ya orek. Aksi pencurian terjadi di toko milik warga di Kabupaten Madiun dan terekam CCTV. Tokonya milik lansia bernama Sulastri di Desa Buduran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Madiun. Nah, ya Allah ini mbamba lho rek. Mirisnya pelaku merupakan seorang anak-anak yang masih di bawah umur. Terlihat dalam video berdurasi 5 menit pelaku berjalan mengendap-endap membawa kabur satu selop rokok tanpa diketahui korban yang tengah tidur lelap. Nah, Sulastri mengungkapkan peristiwa itu diketahui ketika ia hendak masuk salah satu kamar. Saya lihat kardus untuk menutup jendela sudah lepas. Saya cek lagi ternyata beras 1 karung raib. Sulastri juga menyebutkan rokok berbagai merek ikut dibawa kabur oleh pelakunya. Menurutnya ada 4 orang yang diduga berkomplot. Saya minta tolong sama anak-anak, terus dicek CCTV ada 4 anak lewat samping. Sementara itu Kapolsek Wonoasri AKP Supriyadi membenarkan hal tersebut. Peristiwa terjadi pada pukul 2 dini hari. Korban mengenali salah satu pelaku. Kemudian berdasarkan hal itu korban berkoordinasi dengan kami, kata Kapolsek tadi, dan perangkat desa akhirnya mengamankan 4 pelaku yang masih anak-anak. Ternyata keempat pelaku itu masih berstatus pelajar SMP kelas 9. Kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah. Barang yang diambil berupa rokok dan uang tunai. Saat ini para tersangka dilimpahkan, kini masih dilakukan pendalaman toko-toko tersebut. Yuk kita lihat videonya. Aksi pencurian disertai pembobolan terekam Ya Allah, kamera itu CCTV Mbah terjadi di Sulastri toko pas milik turu loh. Sulastri, 70 tahun, Desa Buduran, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Pinter Madiun, arek. pada Paling arek Minggu itu dini hari gambar 29 Maret 2026. Nah, meresahkan sekali. Dari Ahmad Javin, mantap loh, kok mantap. Loh kok mantap, Mas? Ya apa sampean ini? Lalu selanjutnya Sainful bla bla bla.
Sore komandan tolong ditangkap sama minta ganti rugi. Lalu Reski bla bla bla. Di luar video paling ujung-ujungnya damai. Ya asal harga cocok. Street. Lalu Dani bla bla bla, anak tak berpendidikan, orang tua cuma jadi gelar ibu bapak. Zoomnya bla bla, apa nggak dapet jatah dari ortunya? Mosok yo arek SMP dikai jatah rokok mas? Yo enggak, makanya ngambil rokok. Lucu-lucu ini di sini. Duh gimana dari Agung bla bla bla. Duh gimana malunya orang tua masih SMP, udah SMP. Wah, pakai komen ini ternyata. Dan semua kayak kesannya itu ya, menyoroti pendidikan dari orang tua. Intinya rek, saiki apapun tindak kriminal itu, entah pelakunya searek ataupun wis gerang, itu memang tidak bisa dibenarkan. Yang pasti orang tua, kita selaku orang tua memang wajib mendidik anak sejak dini untuk tidak melakukan kriminal. Keken mana aku. Ya guys, itu aja untuk Tribun VAR kali ini. Tribunas terima kasih. Untuk yang suka tolong like dan komen-komen di bawah. Untuk yang nggak suka bisa skip aja. Dan terima kasih dari Samir. Kita bertemu di episode Tribun VAR selanjutnya. Bye bye.